Assalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kajian Muamalat. Hari ini kita ketemu di ngobrol psikologi bareng Ajeng dan Zahra. Halo semua, enaknya hari ini kita bahas apa ya, Ra? Gimana kalau kita bahas burnout aja? Soalnya kayak tuh rekan-rekan kerja di kantor tuh lagi burnout gitu. Biasalah akhir bulan. Oh iya, biasanya akhir bulan itu selain kerjaan banyak, dompet menipis. Boleh-boleh tuh kita bahas burnout aja. Kak Ajeng pernah nggak ngalamin burnout selama bekerja? Pasti dong pernah. Apalagi yang namanya bekerja ya kan, nggak mungkin kalau nggak ada yang namanya burnout. Sama sih, aku juga pernah banget ngerasain burnout. Apalagi kalau misalkan pulang kerja tuh ya, kan itu udah capek banget ya. Tapi harus ngerjain laporan PKPP S2 profesi kan, aduh nggak ada tenaga banget deh. Jadinya burnout. Burnout itu biasanya kan sering disalahpahami dengan stres ya. Padahal menurut yang aku baca nih, Ra, burnout itu merupakan respon terhadap stres kerja yang berhubungan dengan interpersonal kita nih. Betul. Nah, kalau menurut DSM-5, burnout itu adalah gangguan penyesuaian jiwa yang ditandai dengan perkembangan gejala emosional atau perilaku yang signifikan secara klinis dalam menanggapi stresor psikososial atau stres. Biasanya ketika kamu sedang burnout, apa sih yang kamu rasain, Ra? Aku sih ngerasa kayak kelelahan aja gitu, bawaannya tuh kayak pengen tidur aja gitu, tapi kan nggak mungkin kan tidur di kantor, mau tidur di mana juga. Iya, nanti malah ditambah burnout karena kena marah bos. Aku juga ngerasain sih itu. Pas lagi burnout, aku kadang nggak bisa mengeluarkan ide-ide, dan aku tuh susah banget fokus untuk mikir. Gitu. Nah, itu tuh susah untuk mikir juga salah satu tanda burnout juga sih sebenarnya. Nah, ditambah lagi dengan merasa nggak ada yang bisa membantu permasalahan kita, plus emosi negatif kita tuh rentan jadi berperilaku negatif juga ke orang lain. Wah, kayak atasanku tuh, Ra. Pernah lagi hektik-hektiknya nih, ada temen aku yang pengen tanya kerjaan kan, malah kena marah sama atasan aku. Gitu. Iya. Nah, dari yang aku baca juga nih ya Kak, ternyata yang mengalami burnout itu juga cenderung ragu sama kemampuan diri sendiri. Kayak mereka tuh merasa nggak mampu aja sama situasi yang mereka hadapin gitu. Terus menunda-nunda pekerjaan dan merasa kewalahan juga dengan tugas-tugas yang mereka kerjakan. Waduh, aku juga suka banget sih, Ra, nunda-nunda kerjaan, tapi kayaknya pas bukan burnout aja deh. Nah, biasanya kalau udah burnout gitu kan pasti kerjaan berantakan ya. Biasanya Kak Ajeng ngapain tuh kalau burnout? Nah, biasanya nih kalau aku lagi burnout, aku buat well-being plan. Isinya kayak list-list gitu, Ra. Jadi aku punya catatan nih tentang bagaimana aku berperilaku ketika dalam kondisi yang baik, aktivitas apa saja yang membuat aku senang, apa aja yang membuat aku stres, dan bagaimana aku berperilaku ketika sedang stres, dan seterusnya. Terus, plan ini juga bisa aku bicarakan ke orang lain, Ra. Ke orang yang aku percayain. Gimana aku harus bersikap ketika aku sedang senang, ketika aku sedang stres, dan sebagainya. Aku bisa beritahu orang itu kalau misalkan aku tuh lagi dalam kondisi yang sedang stres, sehingga orang itu bisa mungkin menghindar dari aku. Kalau kamu gimana? Keren banget sih sebenarnya cara Kak Ajeng ya. Nah, aku mau terapin juga sih nanti. Tapi kalau aku biasanya lakuin stress risk assessment. Jadi, aku mulai mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang ngebuat aku stres, dan aku tuh harus tahu bagaimana caranya menghindari atau mengatasi faktor-faktor yang ngebuat aku stres itu. Misalnya, kalau kerjaan menumpuk ya aku tuh kayak buat list gitu, list terlebih dahulu. Atau kalau aku lagi stuck ide bikin konten, aku biasanya nonton YouTube dulu tuh, nyari ide-ide gitu. Nah, iya tuh penting juga sih sadar faktor-faktor yang buat kita stres. Jadi kita lebih mudah mengatasinya. Nah, di beberapa perusahaan juga menyediakan konseling untuk karyawannya. Salah satunya, Bank Muamalat juga menyediakan konseling gratis melalui program Digi Ceria yang menggunakan aplikasi Psikologimu. Jadi, buat karyawan yang mengalami burnout bisa memanfaatkan program konseling tersebut. Wah, aku baru tahu Bank Muamalat ternyata udah aware ya sama kesehatan mental karyawannya. Udah gitu gratis lagi. Bener banget, apalagi kan biaya konseling ke psikolog kan mahal banget ya. Betul-betul, seru juga nih pembahasan burnout kita hari ini. Next, kita bahas apa lagi ya?
Mungkin teman-teman yang ingin dibahas terkait dengan psikologi bisa tulis di kolom komentar ya. Yuk komen-komen. Nah, nanti kita akan bahas topik psikologi yang lebih seru lagi. Jadi, sahabat Kajian Muamalat, pantengin terus ya YouTube Kajian Muamalat dan nantikan sesi ngobrol psikologi bareng Ajeng dan Zahra di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.